Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas mengenai sintesis protein. Sebelumnya kita sudah membahas tentang substansi genetika, kita sudah membahas tentang gen, DNA, dan juga RNA. Nah, gen atau DNA di dalam tubuh itu diekspresikan dengan cara sintesis protein atau membuat asam amino ya, yang nantinya akan menjadi polipeptida atau protein. Baik, mari kita bahasanya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwa struktur gen itu akan menentukan sifat fenotip atau sifat yang bisa terlihat dari luar. Nah, apabila ada perubahan struktur gen, maka perubahan struktur gen tersebut juga akan berpengaruh kepada struktur protein pada tingkatan asam amino dan selanjutnya akan menyebabkan perubahan dalam proses metabolisme. Ekspresi gen tersebut dilakukan melalui dua tahapan ya, yaitu transkripsi dan translasi. Jadi, ini adalah rangkuman atau proses pendek dari sintesis protein, yaitu ada dua, ada transkripsi dan translasi. Dimulai dari DNA. DNA itu ada DNA template dan ada komplement atau pasangannya. Dan yang akan dijadikan dalam cetakan transkripsi adalah DNA template. Jika kalian belum mengetahui DNA template-nya yang mana, maka kita bisa melihat dari arah DNA-nya ya. Jadi, DNA template itu arahnya dari 3 aksen menuju ke 5 aksen. Sehingga akan dihasilkan mRNA dari proses transkripsi tersebut yang memiliki arah dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, untuk singkatnya, adenin, basa nitrogen adenin akan diubah menjadi urasil, kemudian sitosin akan diubah menjadi guanin, guanin diubah jadi sitosin, dan timin diubah menjadi adenin. Nah, itu proses transkripsi. Yang kedua adalah proses translasi. Nah, mRNA yang sudah dihasilkan di inti sel kemudian akan pergi ke ribosom dan di sana akan terjadi proses translasi, yaitu translate itu penerjemahan ya, menerjemahkan kodon yang ada di mRNA menjadi asam amino yang selanjutnya akan menjadi protein. Nah, itu adalah tahapan ringkasan tahapan dari proses sintesis protein. Sekarang kita akan membahas lebih rinci lagi masing-masing dari proses transkripsi dan kita mulai dari proses transkripsi. Transkripsi itu berlangsung di dalam inti sel ya. Nah, transkripsi itu adalah proses pengkopian atau penyalinan molekul DNA menjadi RNA yang komplementer. Nah, pembacaan oleh enzim, ini adalah enzim transkriptase, dimulai dari tanda awal atau promotor, tanda awal, kemudian tanda akhirnya, yaitu terminator. Misalkan di sini dari awal, dari sini ya, dari sini berarti promotornya di sebelah sini dan terminatornya sebelah sini. Nah, misal kita sudah ambil yang ini, contohnya ini rantai DNA template-nya mulai dari yang ini ya, yang ini mulai dari basa nitrogen T sampai terminatornya T lagi. Nah, kalau DNA itu kan berpasangan ya. Berpasangan, setelah kita uraikan, kita pisahkan, berarti ini template-nya yang ini. Nah, yang atas adalah komplement atau pasangannya yang sebelah sini. Nah, si proses transkripsi itu kemudian akan menghasilkan mRNA mulai dari, ini kan tiganya di sini ya. Nah, mRNA yang dihasilkan kebalikannya. Arahnya mulai dari 5 aksen menuju akhirnya ke 3 aksen. Ini terjadi di inti sel sekali lagi. Oke.
Proses yang tadi itu sebenarnya terdiri dari tiga tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi itu terjadi di awal ya, kemudian elongasi sepanjang perjalanan, dan hasilnya adalah terminasi. Nah, proses transkripsi ini akan menghasilkan mRNA, tRNA, dan rRNA. Namun yang ditranslasikan atau yang diterjemahkan hanyalah mRNA saja. Nah, pada proses transkripsi, yang pertama tadi sudah kita bahas ya, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Oke. Pertama adalah proses inisiasi. Pada tahap inisiasi ini, enzim polimerase akan menempel pada tempat khusus yang disebut promoter. Nah, di sini bagian promoternya. Kemudian dia akan membuka rantai DNA. Jadi di sini dia terbuka. Kemudian enzim RNA polimerase akan membuka rantai ganda DNA hingga terbentuk dua rantai tunggal. Jadi mulai dari sini kan dia RNA polimerasenya menempel, kemudian dia dibuka di sini sehingga dihasilkan dua rantai yang tunggal karena sudah dibuka ikatannya oleh RNA polimerase. Selanjutnya, RNA polimerase itu akan membaca informasi dalam rantai template untuk membentuk RNA, mulai dari bagian yang awal tadi sampai selesai. Nah, saat mereka berjalan itu adalah proses elongasi. Ini misalnya ya, ini yang template-nya, ini proses elongasi berjalan. Ini adalah komplemennya atau pasangannya. Nah, selanjutnya sudah selesai di akhir, itulah yang dinamakan terminasi. Ketika enzim RNA polimerase mengakhiri proses pembentukan mRNA setelah mencapai tempat khusus yang dinamakan, dari sini kan tadi ke sini ya, yang dinamakan terminator. Jadi mulainya kan dari 3 ke 5. Dari sini ya. Kemudian selanjutnya DNA tadi kan sudah membentuk mRNA. mRNA kemudian akan masuk ke ribosom untuk menjalani proses translasi. Translasi itu adanya di sitoplasma dan ribosom. Kemudian pada saat proses translasi ini, asam amino akan dirangkaikan dengan asam amino yang lain dan akan membentuk polipeptida atau protein. Nah, siapa yang mentranslasikan atau siapa yang menerjemahkan itu adalah tRNA. Dia berfungsi untuk menerjemahkan dan mengangkut asam amino dari dalam kompleks translasi atau ribosom dan membaca kodon atau sadi pada mRNA. Kita bicara tentang kodon dan antikodon. Nah, kodon ini adalah kombinasi-kombinasi basa nitrogen yang ada di dalam mRNA. Nah, terdiri dari 3 nukleotida, sedangkan antikodonnya adalah urutan 3 nukleotida dalam tRNA. Jadi yang ini mRNA, si kombinasi ini GUC, CAG, GAG, CCA, UAG ini adalah kodon. Sedangkan antikodon adanya di tRNA. Nah, antikodon ini adalah pasangannya ya, bukan pasangannya. Sama seperti yang sudah kita bahas di DNA. Jadi G itu perpasangan dengan C, U dengan A, C dengan G seperti itu. Nah, jadi mereka akan berpasangan G dengan C, A dengan U karena tidak ada timin ya di RNA, G dengan C lagi. Oke. Selanjutnya, nah, kode-kode genetik yang ada di kodon yang ada di mRNA itu mewakili asam amino yang ada di sitoplasma. Ini bisa kita lihat di dalam tabel kode genetik. Nah, cara membacanya, jadi ini
huruf yang pertama, ini huruf yang kedua, dan ini huruf yang ketiga. Misal kita ingin membaca A, A, U. A, A, U itu asam aminonya apa? Maka kita lihat huruf pertamanya itu A, berarti ada di sebelah sini. Kemudian nah, yang A berarti kan sebelah sini. Kemudian yang kedua itu lihat di sini A lagi. Berarti yang ke sebelah sini kan. Terus yang ketiga U, berarti cari yang sejajar. Nah, berarti yang di sini AAU. AAU itu berarti asparagin. Seperti itu cara melihatnya. Kemudian, dalam proses translasi hanya ada satu kodon awal. Kodon awal itu kodon yang pertama kali ditranslasi atau diterjemahkan, yaitu AUG. Nah, AUG itu mempunyai asam amino metionin. Kemudian di akhir ada kodon stop namanya UAA, UAG, dan UGA. Artinya ketika setelah translasi mereka mencapai kodon-kodon ini, maka proses translasi akan berakhir. Prosesnya dibagi menjadi 3, sama seperti transkripsi, ada inisiasi, ada pemanjangan, dan ada penyelesaian. Inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama, inisiasi. Pada tahap inisiasi, mRNA akan bersatu dengan ribosom, membentuk kompleks inisiasi. Nah, ini adalah ribosom subunit besar. Nah, ini ribosom subunit besar, ini ribosom subunit kecil. Yang pertama, mRNA itu akan bersatu dengan ini ya, ini kan mRNA-nya, kemudian bersatu dengan ribosom. Nah, ribosom itu mempunyai 3 komplek, komplek E, komplek P, dan komplek A. Ini ya, ini komplek E-nya, ini komplek P-nya yang tengah, dan ini komplek A-nya. Kemudian tRNA, ini tRNA, akan datang menempel pada kamar T yang ini. Menempel pada kamar T. Ini kan ada AUG ya, kodon start. Kemudian kodon start sambil si tRNA ini membawa metionin di sini. Metionin. Nah, kemudian kalau sudah si bagian A, si kamar A ini, bagian A ini akan didatangi oleh tRNA yang lain. Nah, jadi ada yang masuk ke sini. tRNA juga. Itu kalau di sininya ada basa nitrogennya. Kemudian seperti itu selanjutnya. Jadi yang awal ini namanya inisiasi saat di kodon awal atau kodon start AUG. Selanjutnya tahap elongasi. Pada saat tahap elongasi itu kan tadi yang awal ya. Yang awal itu AUG, kemudian di kamar A itu selanjutnya. Nah, ini contohnya. Nah, terus-menerus bergeseran. Sambil bergeser, hasil dari asam aminonya akan disatukan. Nah, menjadi peptida. Jadi tRNA itu setelah dia membawa asam amino, dia sendiri akan pergi. Gitu. Itu tugas tRNA. Setelah asam amino dari kamar P yang tadi disatukan dengan asam amino dari kamar A, selanjutnya mereka akan bergeser, si ribosomnya bergeser sampai sepanjang kodon. Terus saat mereka bergeser itu yang namanya proses elongasi. Sampai kita menemukan kodon stop. Nah, setelah mereka menemukan kodon stop yaitu UAG, UAA, atau UGA,
rantai asam amino tersebut akan terlepas karena kan tidak ditranslasikan lagi kan. Nah, setelah terlepas maka sudah jadi ya, sudah jadi. Jadi dari sini kan dia bertemu dengan UGA. Nah, ini berarti stop, berarti selesai, tidak ada lagi translasi. Kemudian lepas, akhirnya akan dihasilkanlah polipeptida atau protein. Kemudian si subunit besar dan subunit kecil dari ribosom lepas. Maka berakhirlah proses translasi. Contohnya ya, contohnya ada DNA yang memiliki DNA template seperti ini. Berarti kan ini ya, contohnya ini DNA-nya. Nah, berarti ini yang 3 aksen ke 5 aksen. Ini berarti yang template. Yang ini yang pendamping. Yang pendamping itu yang pasangannya. Yang ini berarti 5 aksen menuju 3 aksen. Nah, kemudian kan akan dihasilkan mRNA ya. Kita ambil dari yang 3 aksen. Dari yang template. Nah, T jadi A jadi U, kemudian C jadi G, demikian seterusnya sampai A yang ini menjadi U. Nah, sudah terbentuk mRNA. Kemudian mRNA ini akan pergi ke ribosom dan akan dihasilkan protein dengan bantuan dari tRNA ya. tRNA. Kalau tRNA kan berarti 33 ya. AUG berarti A jadi U, U jadi A, G jadi C gitu kan, UAC. Tapi tetap kalau metionin ini harus diambil dari yang ini AUG. Jangan terlewat ya, jangan terbalik. Jadi intinya kalau asam amino akan diambil dari kodon yang ada di mRNA, bukan tRNA, harus mRNA, oke? Nah, sehingga dihasilkanlah protein. Itulah yang dinamakan sebagai sintesis protein. Baik, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum, silahkan kalau ada yang mau bertanya, mau langsung, mau tidak langsung. Kalau langsung berarti di Google Meet. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.